yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikorbankan terhadap penjajahan dan kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan ratusan tahun kita terpecah-pecah. Para pendiri bangsa ini menyadari dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga, widi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Jika kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita harus terus mengeluarkan semangat gotong royong dan serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita. Bangsa Indonesia seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar Sawaka Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis dan strategis. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikan pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Pada hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Pada hari ini, 10 November diberikan nama Hari Pahlawan. Pada Hari Pahlawan ini merupakan hari yang banyak cerita bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada hari yang baik ini, marilah kita melihat semua sejarah perjuangan para pahlawan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan kita tidak bisa dilakukan bersama pahlawan kita. Dari semua penjajahan yang kita ketahui, Belanda dan Jepang, ada saja kita bisa terasa apa yang susah menjadi perjuangan pahlawan kita. Coba kita bayangkan, dalam waktu yang sangat lama, mereka pahlawan masih tetap menjaga bangsa kita dengan tenaga dan kerja keras. Dan setiap seorang berpikir, apa bisa dilakukan untuk berterima kasih kepada pahlawan Jepang? Bersyukurlah karena hal tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah. Kita tinggal menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tugas kita kini adalah menjaga bangsa ini agar tidak lagi mengalami penjajahan sosial sebelumnya. Semoga bangsa kita sebagai
Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan semangat dan kesehatan untuk dapat memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari Kamis 10 November 1945. Para hadirin yang terhormat, kemerdekaan yang kita dapatkan saat ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita. Kehidupan kita yang layak dan terbebas dari belenggu penjajahan di bawah susah payah para mereka semua yang telah mengorbankan darah dan nyawanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengisi kemerdekaan yang mereka bawa dengan hal-hal positif dan bermanfaat. Jadikanlah hadiah kemerdekaan yang kita nikmati sekarang sebagai amal jariah yang selalu mengalir kepada seluruh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam perjuangannya. Lanjutkan perjuangan mereka dengan gagah berani. Kalau dulu mereka berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang dengan sikap integritas, moral, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dibawa oleh pahlawan-pahlawan kita mampu berkontribusi dalam kemajuan, peradaban, dan perdamaian internasional. Sembari melanjutkan perjuangan, marilah kita selipkan doa dan terima kasih yang tulus kepada para pahlawan yang telah berjuang, merebut, dan mengisi kemerdekaan. Demikian pidato singkat dari saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Yang terhormat Kepala Sekolah yang saya hormati, guru-guru serta teman-teman dan adik yang saya sayangi dan saya banggakan. Terlupa pula selawat serta salam selalu kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan usia yang panjang untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu, pada hari ini 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pada Hari Pahlawan ini merupakan hari yang bersejarah, tidak hanya bagi kita sebagai masyarakat, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada hari yang baik ini, marilah kita menengok kembali sejarah perjuangan para pahlawan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak didapat dari hasil pemberian, melainkan perjuangan. Apakah kalian masih mengingat berapa lama kita hidup di bawah tekanan penjajahan Jepang dan Belanda? Itu saja sudah cukup mengingatkan kita betapa berat penderitaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Sekarang mari kita bayangkan dan merukun waktu yang sangat lama jika tidak ada para pahlawan yang rela apakah bangsa kita ini menghirup aroma kebebasan yang merasakan kemerdekaan yang mutlak seperti hari ini. Mereka melawan para penjajah dengan berbagai cara, dari bergerilya hingga terang-terangan. Setelah semua yang telah kita ketahui mengenai perjuangan para pahlawan kita, apakah yang hendak kita lakukan? Bersyukurlah karena hal tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah kita dengan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tugas kita kini adalah menjaga bangsa ini agar tidak lagi mengalami penjajahan secara sembunyi maupun terang-terangan, menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan bangsa kita. Tak lupa pula untuk selalu menciptakan doa untuk para pahlawan kita agar arwahnya diterima di sisinya. Sebelum saya menutup
pidato ini, marilah kita teriakkan dengan segenap jiwa kita, raga kita, merdeka! Semoga bangsa kita senantiasa dilakoni kemerdekaan yang abadi dan kita semua selalu dapat lindungan, amin. Sekian pidato saya, maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang terhormat, pada hari ini tepat 77 tahun yang lalu terjadi pertempuran besar di Surabaya yang menewaskan sekitar 20.000 rakyat setempat. Mereka gugur dengan mulia. Sebagai pahlawan yang ingin memperjuangkan tanah air, sehari sebelum peristiwa itu, tanggal 9 November 1945, para pendahulu kita ditekan oleh kaum yang begitu kuat dengan bala tentara yang mustahil dikalahkan. Mereka dipaksa untuk menyerahkan kembali kemerdekaannya untuk digenggam para penjajah. Pemimpin-pemimpin mereka dilucuti, diculik, bahkan dibunuh. Teror dan ancaman menghantui mereka. Meskipun demikian, tidak sekalipun mereka gentar dengan senjata seadanya, namun keberanian tanpa batas. Mereka melawan. Mereka sadar bahwa selama bersatu tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Bersatu saudara-saudara sekalian, sama seperti apa yang dilakukan para pahlawan kita dulu. Tidak peduli berasal dari suku mana, agama apa, dan warna kulit apa, mereka bersatu sebagai bangsa Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Meskipun banyak korban yang gugur dan banyak tanah yang hancur, mereka berhasil membawa hadiah yang berharga untuk kita semua, yaitu kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita ingat jasa-jasa mereka dan berterima kasih dengan tulus. Lanjutkan semangat persatuan dan perjuangan yang mereka bawa dengan mengisi kemerdekaan melalui prestasi yang membanggakan. Kita teladani sikap-sikap persatuan dan jiwa patriotisme mereka sesuai dengan tema pesan peringatan Hari Pahlawan yang bertemakan Pahlawan Teladanku. Demikian pidato singkat yang bertemakan Hari Pahlawan ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sampai bangsa bermoral, adil, makmur, sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman Mesir 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan hidayah sampai kita bisa berkumpul di mushola ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menonton kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan momentum untuk mengenang para pahlawan, perintis kemerdekaan dan pendiri Republik Indonesia. Dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajah. Setelah kemerdekaan diraih, maka tugas kita selanjutnya adalah bersatu sesama rakyat Indonesia, sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh saling membenci,
atau saling adu domba. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan golongan, akan tetapi kita tetap satu Indonesia. Jangan membuat pengorbanan para pahlawan yang berjuang demi bangsa dan negara menjadi sia-sia. Hadirin yang berbahagia, saat ini berbeda dengan zaman dahulu yang menghadapi para penjajah. Di era semakin maju ini, jadilah pahlawan untuk diri sendiri, pahlawan untuk keluarga, dan pahlawan bagi masyarakat. Sudah saatnya generasi muda menerapkan nilai-nilai dengan caranya masing-masing. Demikian pidato singkat tentang pahlawan. Semoga kita bisa meneladani perjuangan para pahlawan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayahnya sehingga ini kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada 10 November 1945. Peristiwa ini diperingatkan untuk mengenang kembali jasa pahlawan kita, pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk mempertaruhkan jiwa, raga serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu tokoh utama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia di dalam upayanya membebaskan diri dari cengkraman tangan-tangan kaum penjajahan. Kembali Indonesia ini dalam upaya membebaskan diri dari cengkraman tangan-tangan penjajah keheroikan para pejuang pembela kemerdekaan di dalam mempertahankan bumi pertiwi dan agresi bangsa-bangsa penjajahan kembali dibuktikan ketika mereka mampu menunjukkan keteguhan hati untuk mempertahankan kota Surabaya walaupun ribuan nyawa pejuang bangsa tidak dikenal atau dikorbankan. Pejuang mereka tidak sia-sia berkorban di pihak tentara asing juga tidak kecil, bahkan komandan pasukan Inggris yang dimanfaatkan oleh kolonialis Belanda turut gugur di medan laga Surabaya. Semangat yang melandasi pertempuran Surabaya itulah yang mendorongkan kita untuk menggugurkan hari pecahnya pertempuran tersebut. Hari Pahlawan yang setiap tahun kita peringati dengan tujuan tidak hanya untuk tetap mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi juga untuk memperbaharui semangat kita untuk kembali bangkit dan bersatu dalam menghadapi krisis multidimensional yang berkepanjangan yang melanda negara dan bangsa Indonesia beberapa tahun akhir ini. Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Pahlawan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal mengenai pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, belum lagi oleh Jepang. Selama itu bangsa kita hidup di bawah tekanan penindasan dan ketidakberdayaan. Selama itu pula kita dibodohi dan ditipu. Bangsa kita dijadikan sebagai alat untuk memperbesarkan kekuasaan dan memupuk kekayaan penjajah. Sedangkan bangsa kita pribumi hanya dijadikan pembantu rumahnya sendiri. Sungguh tragis. Namun begitu hebatnya pahlawan bangsa ini sehingga akhirnya kita bebas dari penjajahan itu. Ingatkah kita bagaimana Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini? Tentu tidaklah. Tidaklah mudah untuk menggapaikan kemerdekaan semua bisa terwujud atas kerja keras pahlawan. Indonesia dalam menghadap penjajahan, dalam hal ini pahlawan yang dimaksud adalah penjuang yang berani melawan penjajahan yang berkuasa saat itu sampai mempertaruhkan nyawanya. Teman-teman yang berbahagia, dengan demi penjajahan yang kita alami, maka lahirlah penjuang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Waktu itu Surabaya dalam keadaan kacau balau. Suara meriam, jeritan, teriakan wanita dan tangisan anak-anak terdengar di mana-mana. Keringat dan darah yang bercucuran menandakan tidak ada lagi. Harapan yang harus diperjuangkan, namun dengan gagah, berani dan semangat yang berkobar, Bung Tomo terus-menerus menggerakkan semangat perjuangan melalui pidatonya. Bung Tomo adalah pejuang bernama asli Sutomo yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu sekolah serta Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan
Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan berkali-kali. Pemberontakan lokal dikorbankan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan ratusan tahun kita terpecah-pecah. Para pendiri bangsa ini menyadari dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Jadi kuat akan sulit jika dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita harus terus menggelarkan semangat gotong royong serta kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dengan berdasar selokal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun tetap satu. Saudara-saudara yang saya hormati, kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan yang besar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kecakapan secara keterampilan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 2023, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan semangat sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan yang bagi keluarganya dan komunitasnya. Hari sambutan ini saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridai kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi setiap langkah di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semangat Hari Pahlawan 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan momentum untuk mengenang para pahlawan perintis kemerdekaan dan para pendiri Republik Indonesia. Dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, bangsa Indonesia bisa merdeka dari para penjajah. Setelah kemerdekaan diraih, maka tugas kita selanjutnya adalah bersatu sesama rakyat Indonesia. Sama saudara, bangsa dan setanah air, kita tidak boleh saling membenci atau saling adu domba. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan golongan, akan tetapi kita tetap satu Indonesia. Janganlah membuat pengorbanan para pahlawan yang berjuang demi bangsa dan negara menjadi sia-sia, karena rakyat Indonesia tidak bisa meneruskan perjuangan mereka. Hadirin yang berbahagia, perjuangan kita saat ini berbeda dengan zaman dahulu yang menghadapi para penjajah. Di era yang semakin maju ini, jadilah pahlawan untuk diri sendiri, pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk orang tua, dan pahlawan bagi masyarakat. Sudah saatnya generasi muda menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dengan caranya masing-masing. Demikian pidato singkat tentang pahlawan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rahmat beserta hidayahnya kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam yang senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW.
pagi menuju siang yang cerah ini, kita semua berkumpul untuk mengingat dan memperingati hari bersejarah untuk bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan Nasional yang tepat pada tanggal 10 Desember adalah sebuah momen di mana terjadi pertumpahan darah di Surabaya. Ribuan pahlawan Indonesia gugur di pertempuran tersebut. Darah mereka telah jatuh di tanah air Indonesia yang kita cintai, rela berkorbannya nyawa dan waktu untuk tanah air kita. Mereka semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah teladan sejati dalam keberanian dan pengabdian kepada tanah air. Marilah kita bersatu dan menjaga nilai-nilai keadilan, persatuan dan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Kita adalah perbaris dari perjuangan mereka, dan tugas kita adalah menjaga serta membangun bangsa ini dengan cinta dan kepedulian. Terima kasih para pahlawan Indonesia. Jasamu akan selalu kita kenang. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Dalam keadaan sehat walafiat, tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa pahlawan kita. Pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini terpercaya karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang sangat tinggi, kita yang yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai selama rakyat Indonesia akan hidup di bawah penindasan penjajah. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintahan dan mengeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai cara mereka lakukan para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat jam, rodi, dan berusaha. Tanpa upah mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makanan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan berusaha. Hal lain yang perlu diteladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti pahlawan kita yang tangguh untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka mau belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tapi juga segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Namun mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat rela berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya sebagai generasi muda yang dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenal para pahlawan, kita akan diajarkan untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita. Berjalan selaras untuk meneruskan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita bangsa yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini
senantiasa dalam lindungannya, tetapi karena mempunyai kemerdekaan dan persatuan. Amin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman SDI 45 yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam kondisi baik dan sehat. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meneladani sikap pahlawan di era digital seperti sekarang. Dahulu, para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan dengan bergerilya, membawa senjata, berjuang sampai titik darah penghabisan melawan penjajah. Dengan perjuangan tersebut, hari ini kita dapat menikmati kondisi negara yang merdeka. Namun, apakah perjuangan telah selesai? Tidak. Kita menghadapi penjajahan dalam bentuk lain, penjajahan yang lebih modern dan tidak disadari. Namun, apakah perjuangan telah selesai? Penjajahan tersebut datang dari budaya ini modern, penggunaan teknologi yang berlebihan, dan tren media sosial yang cepat berkembang. Untuk menghadapi penjajahan modern, perjuangan harus dilakukan dari mengubah pola pikir diri sendiri. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus ideologi yang membentuk karakter bangsa. Meskipun kemajuan zaman dan tren dunia terus maju, sebagai anak Indonesia, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila dan sikap kepahlawanan. Adapun contoh sikap kepahlawanan yaitu berani mengatakan yang benar, mau mendengar dan menerima pendapat orang lain, menghormati dan bertoleransi terhadap budaya dan mengutamakan persatuan. Sikap-sikap tersebut dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, dari lingkup pergaulan kecil hingga perkumpulan besar. Teman-temanku yang berbahagia, tanpa kesadaran kita untuk meneladani sikap kepahlawanan dan nilai Pancasila, karakter anak Indonesia dapat tergerus globalisasi. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memulai upaya perjuangan untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan masa kini tidak bergerilya dan dengan senjata, melainkan perjuangan dengan pikiran dan tindakan yang datang dari kesadaran. Bapak Ibu Guru beserta teman-teman yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan untuk menyambut Hari Pahlawan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya sampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pengungkapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta dalam semoga salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pahlawan Indonesia adalah sosok-sosok yang berjuang dengan gigih demi kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Mereka mengorbankan nyawa, waktu, dan tenaga untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Pahlawan-pahlawan seperti Soekarno-Hatta dan Sudirman adalah contoh teladan bagi generasi muda. Melalui semangat dan dedikasi mereka, kita dapat belajar tentang nilai keberanian, kesatuan, dan keadilan. Mari kita terus menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan Indonesia di masa depan ini. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang membalas doa-doa kita apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Tema pidato kali ini adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu tonggak utama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia di dalam upayanya membebaskan diri dari cengkraman tangan kaum penjajah. Keheroikan para pejuang pembela kemerdekaan di dalam mempertahankan bumi pertiwi dan dari agresi bangsa-bangsa penjajah. Kembali dibuktikan mereka mampu menunjukkan keteguhan hati untuk mempertahankan kota Surabaya, walaupun ribuan nyawa pejuang bangsa dikenal atau tidak dikenal dikorbankan. Pejuang mereka tidaklah sia-sia. Korban di pihak tentara asing juga tidak kecil, bahkan komandan pasukan Inggris yang ingin dimanfaatkan oleh kolonialis Belanda turun gugur di Medan Naga, Surabaya. Semangat yang melandasi pertemuan Surabaya itulah yang mendorong kita untuk mengukuhkan hari pecahnya pertempuran tersebut sebagai Hari Pahlawan yang setiap tahun kita peringati dengan tujuan tidak hanya untuk tetap mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di dalam pertempuran tersebut, tetapi juga untuk memperbaharui semangat kita untuk kembali bangkit dan bersatu di dalam menghadapi krisis multidimensional yang berkepanjangan yang melanda negara bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.